Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampanambayan. Kenaikan tarif sewa meter Banyu Barasi PDAM Banjarmasin yang bervariasi tergantung klasifikasi dan golongan pelanggan berdasarkan SK Direksi PDAM nomor 59 tahun 2021 mendapat tanggapan dari beberapa kalangan di kota Seribu Sungai ini. Di masa pandemi COVID-19 nang ekonomi masih sangat sulit ini, sangat kada tepat ada kebijakan kenaikan tarif sewa meter nang membebankan pelanggan. Kenaikan tarif sewa meter Banyu Barasi PDAM Banjarmasin yang bervariasi tergantung klasifikasi wan golongan pelanggan berdasarkan SK Direksi PDAM nomor 59 tahun 2021 mendapat tanggapan dari beberapa kalangan di kota Seribu Sungai ini. Ketua Borneo LAFM Muhammad Fazril lawan Prima TV Jelang tengah hari Sabtu 3 Juli 2021 meminta supaya kebijakan kenaikan sewa meter pelanggan kada dilaksanakan dengan alasan apapun. Di masa pandemi COVID-19, nang ekonomi masih sangat sulit ini sangat kada tepat. Ada kebijakan kenaikan tarif sewa meter nang membebankan pelanggan. Seharusnya bercermin nang kaya di daerah lain, perusahaan daerah Banyu Minum Tirta Projo Taman Sari Bantul turut peduli bagi pelanggannya yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain membagikan sembako, perusahaan plat merah ini melakukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran wan pengurangan pembayaran sebesar 10 hingga 30%. Kita lihat dikaitkan dengan Permendagri nomor 17 tahun 71 tahun 2016 berkaitan dengan ketentuan tarif bahwa tidak langsung merujuk ke tarif. Memang benar dalam ketentuan pasal 20 ayat 3 dan 2-nya berkaitan dengan sewa meter itu ada. Tapi setidaknya yang harus dilihat oleh PDAM adalah berkaitan dengan bagaimana caranya untuk memperbaiki dalam hal pelayanan serta mutu air yang ada di Kota Banjarmasin. Karena kalau kita lihat bahwa air PDAM itu tidak layak untuk diminum saat ini. Masih banyak keluhan di mana-mana di 5 kecamatan Kota Banjarmasin, masih banyak keluhan ketika air PDAM dialirkan ke warga, ke masyarakat, kepada pelanggan dan konsumen, hal dengan menggunakan mesin tidak jalan. Ketika adanya perbaikan dalam hal pemeliharaan pipa dan kebocoran, PDAM juga tidak mengcover adanya kerugian berkaitan dengan hak-hak untuk mendapatkan kompensasi. Muhammad Fazri menambahkan selawas ini pelayanan PDAM kada optimal. Hibak pelanggan mengeluh baik langsung maupun melalui medsos lantaran distribusi banyunya ke rumah-rumah kada mengalir, wan banyunya kada kawa diminum. Kemacetan ini pun kada ada pemberitahuan wan kompensasi sehingga jelas merugikan pelanggan selaku konsumen, sedangkan alasan PDAM selalu dengan dugaan pemeliharaan. Bahkan Borneo LAFM pernah advokasi sampai ke Ombudsman Kalimantan Selatan. Muhammad Fazri berharap Wali Kota Banjarmasin wan DPRD Banjarmasin yang memiliki fungsi pengawasan untuk mencabut membatalkan SK Direksi kenaikan meter tersebut karena sangat kada tepat. Setidaknya PDAM dan juga pemerintah Kota Banjarmasin untuk meninjau ulang, bahkan harus mencabut adanya SK tersebut dan berharap kepada Dewan khususnya yang memang kebijakan dalam hal pengawasan, khususnya di Komisi 2 juga harus bersikap tegas untuk mengevaluasi akan hal tersebut. Dan terakhir, apabila tetap SK tersebut nanti ke depan dijalankan, tidak ada evaluasi dan tidak dicabut serta dibatalkan, maka bukan tidak mungkin kami dari kantor hukum Borneo LAFM untuk mengambil sikap upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya untuk mengadukannya ke Ombudsman Perwakilan Kalsel sampai dengan mengujinya karena upaya hukum gugatan di pengadilan. Muhammad Fazri menegaskan jika kebijakan kenaikan tarif sewa meter tetap dilanjutkan, bukan kada mungkin kantor hukum Borneo LAFM setelah menerima kuasa dari warga atau konsumen PDAM sebagai legal standing akan menguji secara upaya hukum, mengirimkan keberatan banding administrasi sesuai undang-undang pemerintahan wan sampai gugatan, melaporkan ke Ombudsman.